Sahabat Ragam, kalau tadi sudah melihat olahan unik dari buah salak merah, kini saatnya Ragam Indonesia akan mengajak sahabat untuk melihat hal unik lainnya. Nah sahabat, tas merupakan teman sejati dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah kali ini Ragam Indonesia akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa saja kerajinan tas unik produksi dalam negeri. Penasaran? Yuk langsung saja kita saksikan informasinya. Sahabat Ragam, kata siapa pucuk tumbuh tak dapat dibuat menjadi sebuah tas? Di wilayah Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, pucuk pohon gebang dikumpulkan dan dibuat menjadi kerajinan yang menarik loh. Pohon gebang merupakan tanaman liar. Baru pada tahun 1995, pohon ini mulai dibudidayakan. Karena pucuk pohon gebang ini bermanfaat untuk dibuat sebagai kerajinan, mulai dari kursi hingga tas. Nah sahabat, untuk membuat tas dari pucuk pohon gebang ini diperlukan serangkaian proses, dimulai dari pemanenan pucuk pohon gebang hingga penganyamannya. Pertama, ambil pucuk pohon gebang dari pohonnya. Tiap pohon hanya memiliki satu pucuk saja. Pucuk pohon gebang yang digunakan ialah pucuk yang masih muda. Pucuknya sudah terkumpul, kemudian dibuat tali dan digoyangkan agar pucuk tersebut mekar. Jika sudah terbuka, pisahkan pucuk tiap helainya. Belah menjadi dua bagian dan keringkan. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja sahabat. Serat gebang tadi kemudian diputihkan agar dapat lebih mudah diwarnai. Setelah itu rebus ke dalam air yang sudah dicampur dengan pewarna tekstil. Jika sudah selesai, serat tersebut dijemur hingga kering. Serat yang sudah jadi kemudian disambung hingga menjadi panjang lalu digulung. Ini dilakukan agar memudahkan untuk penganyaman. Selanjutnya ialah tahap terakhir. Serat tadi kemudian dianyam seperti merajut benang wol. Proses ini dibantu dengan cetakan besi sebagai polanya. Nah, tas dari daun gebang sudah jadi. Harga dari kerajinan ini bervariasi sesuai dengan tingkat kesulitan dan ukurannya. Bagaimana sahabat? Berminat? Sahabat Ragam, mungkin sebagian dari Anda sudah tidak asing dengan kain tenun lurik. Namun, tahukah sahabat bahwa kain jenis ini dapat dijadikan sebagai tas loh? Ya, di Kabupaten Bantul terdapat kerajinan tas dari kain tenun lurik. Bahan baku ini juga diproduksi di Bantul loh sahabat. Beginilah cara pembuatan kain tenun lurik. Dengan alat yang sederhana ini, kain lurik khas Indonesia dibuat. Tapi berbeda dari masa silam. Perbedaannya terletak pada penggunaan warna yang digunakan. Saat ini kain lurik terlihat lebih cerah dan enak dipandang. Namun motif kain tidak berubah. Motif lurik atau garis-garis tetap menjadi andalan. Diperlukan beberapa proses agar kain yang dihasilkan dapat berwarna-warni. Pertama, siapkan gulungan benang katun dan pewarna kain. Setelah pewarna meresap ke benang, cuci dan tiriskan. Keringkan benang di bawah sinar matahari. Benang-benang ini harus diuraikan loh sahabat, agar mempercepat proses pengeringan. Benang-benang ini kemudian dipintal dan digulung menjadi gulungan kecil. Tujuannya agar memudahkan penenunan. Hati-hati ya sahabat, ini harus dilakukan oleh sang ahli loh, agar tangan tidak tergores dengan benang. Motif lurik dapat dihasilkan dengan menggabungkan gulungan-gulungan kecil benang tersebut ke dalam sebuah alat untuk membuat polanya. Proses ini dinamakan proses pucuk atau memindahkan benang ke alat pembuat pola. Nah sahabat Ragam, penenun kain lurik kebanyakan sudah berusia lanjut. Jadi kalau tidak ada penerus penenun kain lurik dari generasi muda, maka bisa saja kain lurik akan punah nantinya. Sayang sekali bukan? Terlebih lagi, alat tenun yang digunakan bukanlah mesin otomatis, melainkan mesin manual. Dalam satu harinya, para penenun kain ini hanya mampu untuk menghasilkan 7 hingga 10 meter kain lurik saja. Oke, lanjut kembali ke proses pembuatan tas kain tenunnya. Kain yang sudah ditenun kemudian dipotong untuk membuat motif tasnya. Potongan kain ini disatukan dengan cara dijahit. Satukan bagian luar tas dengan busa. Busa inilah yang akan membuat tas menjadi tebal dan kuat, sehingga tas akan awet untuk dipakai. Lapisan dalam tas akan disesuaikan juga warnanya dengan bagian luarnya. Kemudian bagian luar dan dalamnya disatukan dan dijahit dengan rapi. Proses terakhir adalah pengecekan, apakah ada jahitan atau benang yang masih tidak rapi.
Nah, jadi sudah tas tenun kain lurik ini. Tas unik ini dijual dengan harga dan model yang bervariasi. Ada tas sekolah hingga tas untuk wanita. Tas sekolah dijual dengan harga Rp120.000 hingga Rp400.000. Sementara penjualannya sudah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Keren kan sahabat? Kerajinan tas terakhir yang akan kami sajikan adalah tas Dowa. Dowa merupakan sebuah merek tas yang diproduksi di Yogyakarta. Tas ini cantik sekali, sebab ini merupakan tas rajut yang tersedia dengan berbagai model dan warnanya. Ada model tas sling bag, tas tangan, dan tas lainnya dalam beragam ukuran. Harganya bervariasi sesuai dengan bentuk dan bahannya, mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000. Namun jangan dilihat soal harganya ya sahabat, karena proses pembuatan tas Dowa ini cukup sulit. Dan seluruh bagiannya dikerjakan dengan tangan loh, alias dikerjakan secara manual. Jika sahabat mengunjungi gerai tas ini di Yogyakarta, maka sahabat akan dapat langsung melihat proses pembuatannya. Yuk kita lihat. Pertama siapkan benang wol yang berwarna-warni. Kemudian dirajut agar menjadi sebuah kain rajutan. Lalu kain tersebut dijahit mengikuti pola dan model tas. Jika sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah ditambahkan sebagai aksesoris seperti resleting, kulit, dan sebagainya. Tahapan terakhir adalah pengecekan. Nah, tas Dowa pun sudah siap untuk dipasarkan. Sahabat, Anda tidak perlu khawatir untuk membeli tas Dowa ini, karena garansinya seumur hidup loh. Jadi, jika tas Dowa Anda rusak, tidak perlu sungkan untuk datang kembali ke tempat penjualnya.